Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak. Silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 50.1, Leluhur Tangsan. Karena tes lanjutan dibatalkan, siswa kelas 1 dan kelas 2 harus kembali ke ruang kelas masing-masing untuk mengambil pelajaran. Setelah diskusi singkat, Wang Yan dan Zhou Yi memanggil Huo Yuhao untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Setelah itu, mereka akhirnya memulai kelas sore mereka. Namun, Huo Yuhao tidak kembali ke tempat duduknya. Sebagai gantinya, dia disuruh pergi dan berdiri di atas platform terdekat. Kemudian, Zhou Yi dipanggil oleh para guru dari Departemen Pengajaran, karena Direktur Du Weilun mengadakan pertemuan. Karena keadaan khusus, tes kemajuan akan ditunda selama 2 hingga 3 hari, Wang Yan mengatakan kepada siswa kelas 1, ini akan memberi Anda sedikit lebih banyak waktu untuk berlatih. Hari ini, Anda semua melihat pertempuran antara Yu Hao dan Wind Spirit Wolf. Binatang buas tidak terpengaruh oleh emosi, dan hal pertama yang perlu Anda lakukan untuk melawannya adalah mempertahankan ketenangan Anda. Anda harus menampilkan semua yang telah Anda pelajari. Binatang buas tidak menakutkan. Sebagian besar waktu, mereka hanya bertarung dengan mengandalkan insting alami mereka. Pertama, Anda harus mengatasi hambatan psikologis itu dalam pikiran Anda, karena ketakutan akan melemahkan kekuatan tempur Anda dengan jumlah besar. Lepaskan keraguan Anda. Hanya dengan begitu Anda akan bisa memberikan semuanya. Dia melirik para siswa. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu takut ketika Wind Spirit Wolf itu muncul? Sejumlah besar siswa segera menundukkan kepala karena malu. Wang Yan melanjutkan, itu tidak terjadi karena Anda lemah, itu terjadi karena Anda tidak memiliki pengalaman melawan binatang jiwa. Jika Anda bertarung melawan teman sekelas dengan kekuatan yang sama, apakah Anda masih takut? Tentu saja tidak, itu karena kamu percaya bahwa teman sekelasmu tidak akan benar-benar melukaimu. Lalu, apakah Anda berpikir makhluk jiwa atau kita penguasa jiwa lebih kuat? Saya bisa memberi Anda jawaban yang pasti untuk ini. Di bawah situasi di mana kedua belah pihak memiliki kultivasi yang identik, kami para master jiwa pasti akan keluar di atas. Petik 2. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kepalanya. Itu karena kita manusia memiliki kebijaksanaan. Anda takut binatang buas karena mereka memiliki kecerdasan rendah. Selain itu, mereka tidak akan berpikir 2 kali sebelum membunuh. Namun, tunggu saja sampai Anda terbiasa dengan gaya bertarung dari makhluk-makhluk itu. Pada titik itu, Anda akan menemukan bahwa orang-orang yang benar-benar tangguh adalah kita guru jiwa. Kita dapat menggunakan jiwa bela diri dan keterampilan jiwa kita untuk menghasilkan berbagai jenis taktik. Tetapi Anda harus ingat ini, tidak peduli seberapa hebat taktiknya, atau seberapa kuat keterampilan jiwa, hanya mereka yang memiliki keberanian yang mampu menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tes lanjutan ini akan memutuskan apakah Anda akan dapat terus belajar di akademi. Dengan cara tertentu, Anda dapat mengatakan bahwa itu juga akan menentukan masa depan Anda. Hari ini, kita akan memiliki pelajaran menit terakhir untuk meningkatkan keberanian Anda. Yu Hao memiliki kemampuan untuk mengubah warna dan aura cincin jiwanya. Saya meminta semua orang untuk tidak secara sadar melepaskan jiwa bela diri Anda. Tidak peduli seberapa kuat tekanan yang Anda rasakan, cobalah untuk tetap tenang. Yu Hao, kamu bisa mulai. Petik 2. Huo Yu Hao mengangguk, dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Pada saat yang sama, 2 cincin jiwa putih perlahan muncul dari bawah kakinya. Mereka sepertinya cincin jiwa 10 tahun. Baru saja, ketika Wang Yan menariknya ke samping untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, ini tentang ini, apakah dia bersedia menggunakan metode ini untuk membantu siswa lainnya? Huo Yu Hao sudah menjelaskan secara singkat bagaimana keterampilan jiwanya bekerja. Kalau tidak, Wang Yan tidak akan menanyakan hal seperti ini padanya. Huo Yu Hao tidak ragu, dan segera menurutinya. Bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin kelas. Karena itu, ia rela membantu sesama teman sekelasnya. Selain itu, pada titik ini, ia tidak dapat menyembunyikan keterampilan tiruannya. Jadi, tidak perlu menahan diri. Dia telah berhasil menakuti banyak binatang jiwa sampai mati dengan mengandalkan instruksi Skydream Ichewom.
Selain itu, ini telah memungkinkan Huo Yuhao untuk mengalami beberapa variasi yang mungkin dari keterampilan ini. Cincin jiwa 10 tahun putih ini tidak akan memiliki efek besar pada siswa di dekatnya. Warna mereka dengan cepat berubah dari putih menjadi kuning. Melihat cincin jiwa yang tiba-tiba berubah warna, para siswa kelas 1 tercengang. Keterampilan ini benar-benar misterius. Itu benar-benar bisa mengubah warna cincin jiwa Huo Yuhao sesuka hati. Wang Yan berkata dengan nada serius, warna putih mewakili cincin jiwa 10 tahun. Itu adalah cincin jiwa dengan peringkat terendah yang bisa kita gabungkan dengan guru jiwa. Warna kuning mewakili cincin jiwa 100 tahun. Warna cincin jiwa akan berubah sesuai dengan usianya. Tahukah Anda mengapa demikian? Karena ada sejumlah besar energi yang terkompresi di dalamnya. Dan setiap keterampilan jiwa akan menggunakan energi ini dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, bukan karena cincin jiwa dengan peringkat lebih rendah pasti akan memiliki efek buruk. Petik 2. Cincin jiwa kuning kemudian berubah menjadi ungu. Saat cincin jiwa berwarna ungu 1000 tahun ini masing-masing muncul. Tubuh Huo Yuhao mulai memancarkan tekanan yang tak terlihat, membuat siswa kelas 1 agak gugup. Bagaimanapun, satu-satunya yang diketahui memiliki cincin jiwa 1000 tahun di kelas adalah Wang Dong. Semuanya, hati-hati, Huo Yuhao berkata dengan keras. Cincin jiwa 2000 tahun di tubuhnya berubah sekali lagi, warna ungu tiba-tiba menjadi lebih gelap, sampai perlahan berubah menjadi hitam. Ruang kelas ini tidak sebesar arena duel bis yang hebat. Munculnya cincin jiwa 10.000 tahun segera menciptakan perasaan berat yang menyebar di mana-mana dari tubuh Huo Yuhao. Pada saat ini, Huo Yuhao sedang menarik dukungan dari aura Ice Jade Empress Scorpion. Itu adalah makhluk jiwa yang sangat ganas, dan ketika Huo Yuhao tiba-tiba menyalurkan auranya melalui cincin jiwa 10.000 tahun itu di tempat yang sangat sempit, aura tiraninya memberi para siswa perasaan dihancurkan menjadi berkeping-keping. Segera, para siswa dengan basis kultivasi yang lemah merasakan cincin jiwa mereka keluar dari tubuh mereka. Bahkan penampilan mereka menjadi pucat. Wang Yan mengerutkan alisnya saat dia mengatakan kepada Huo Yuhao, tidak perlu meningkatkan output lebih lanjut. Pertahankan tingkat intensitas ini. Dia memiliki perasaan bahwa semua siswa ini akan membasahi diri mereka sendiri jika Huo Yuhao melepaskan kekuatan cincin jiwa 100.000 tahun di tempat yang kecil dan sempit ini. Dan dia benar-benar tidak menginginkan itu. Menjaga tingkat intensitas pada 10.000 tahun adalah hal terbaik bagi para siswa. Setelah berkultivasi selama 10.000 tahun, Beast Soul akan mengalami lompatan kualitatif. Secara umum, jika seorang manusia ingin berurusan dengan binatang jiwa 10.000 tahun sendirian, ia akan membutuhkan kekuatan setidaknya 6 cincin. Jika dia ingin berurusan dengan binatang jiwa 30.000 tahun, dia akan membutuhkan kekuatan 7 cincin atau lebih, dan bahkan kemudian itu hanya akan menjadi sesuatu yang bisa dia coba setelah mendapatkan tubuh bela diri jiwa sejati. Sebelumnya, saya mengatakan bahwa para master jiwa umumnya akan lebih kuat daripada hewan buas dengan peringkat yang sama. Namun, dalam sejarah benua Douluo kita, hanya ada satu kali contoh dari guru jiwa terkuat yang melampaui binatang jiwa terkuat. Itu terjadi ketika generasi pertama Seven Monsters Shrek masih ada. Contoh terbaik di antara mereka adalah pendiri Sekte Tang, Asura Tang San. Kecuali untuk periode waktu di mana ras manusia kita lebih kuat dari binatang buas, kita selalu tidak mampu bersaing dengan binatang buas yang terkuat. Petik 2. Adapun binatang buas yang telah berkultivasi selama 100.000 tahun, bahkan Douluo berjudul akan merasa sulit untuk melawan mereka sendirian. Itu karena binatang buas yang mampu mengolah selama 100.000 tahun pasti akan memiliki garis keturunan yang kuat. Dan untuk menekan 100.000 tahun jiwa buas, seseorang harus setidaknya seorang Douluo berjenjang dari peringkat ke-95 atau memiliki jumlah tulang jiwa yang cukup. Petik 2. Gelombang jiwa binatang pernah muncul dari Great Stardew Forest, menyerang Akademi Shrek kami. Saat itu, Akademi menderita kerugian besar. Di dalam Great Stardew Forest ada beberapa Beast Soul yang bahkan telah melampaui peringkat 100.000 tahun. Pangkat 100.000 tahun sebenarnya bukan batas untuk binatang buas. Ada beberapa binatang buas yang secara khusus dikaruniai oleh surga, dan dengan mengandalkan kultivasi mereka dapat menembus batas pangkat 100.000 tahun, mencapai dunia yang sepenuhnya baru. Jiwa binatang buas ini yang dapat melampaui pangkat 100.000 tahun disebut binatang jiwa transenden. Saya dapat menjamin Anda bahwa Great Stardew Forest masih menyembunyikan beberapa makhluk jiwa transenden. Bagi kita tuan jiwa, binatang buas 100.000 tahun adalah harta kelas 1. Itu akan memberi kita cincin jiwa dan tulang jiwa 100.000 tahun, dengan total 4 keterampilan jiwa.
Namun, binatang jiwa transenden mirip dengan musibah. Bahkan jika kita membayar mahal untuk membunuh mereka, akan sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari tubuh mereka. Ini karena cincin jiwa yang dihasilkan oleh makhluk jiwa transenden bukanlah sesuatu yang dapat kita serap dengan mudah. Tubuh guru jiwa yang mencoba mungkin tidak dapat menahan kekuatannya. Petik 2. Zhou Shichen tidak bisa membantu tetapi bertanya, Guru Wang, bahkan gelar Douluo tidak bisa menyerapnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah melampaui peringkat ke-90 dan menjadi titlet Douluo, tubuh seseorang akan mengalami lompatan kualitatif? Petik 2. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, ekspresinya berubah, dan dia sedikit memucat. Kuo Yuhao terus-menerus melepaskan aura penindasan dari 10.000 tahun jiwa, dan aura ini terus-menerus menyerang pikiran para siswa. Mereka perlu menjaga konsentrasi mereka, hanya dengan begitu mereka bisa menekan rasa takut di hati mereka. Wang Yan menjawab dengan humoris, Anda menentang akal sehat dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Seandainya ini adalah ujian lanjutan, mereka pasti sudah mengirim Anda pulang. Katakan padaku, berapa banyak dering yang dimiliki Douluo berjudul? Petik 2. Zhou Shichen segera menjawab, 9 dering. Setelah berbicara, dia akhirnya mengerti. Tepatnya, Douluo berjudul sudah memiliki 9 cincin. Mereka adalah eksistensi dari level tertinggi. Bagaimana mereka bisa memiliki cincin jiwa lain? Wang Yan berkata dengan senyum tipis, kamu akhirnya mengerti kesalahanmu. Jika Anda melakukan yang terbaik dan berhasil menahan rasa takut ini di dalam hati Anda, guru akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Rahasia ini adalah tentang cincin jiwa peringkat teratas. Petik 2. Para siswa tertarik dengan kata-kata Wang Yan, dan ketakutan di dalam hati mereka sedikit berkurang. Para siswa yang telah melepaskan jiwa bela diri mereka juga berusaha untuk menarik mereka. Wang Yan berkata dengan nada serius, apa yang dikatakan Zhou Shichen barusan bertentangan dengan akal sehat. Namun, aku akan memberitahumu ini, dalam sejarah Douluo kontinen kami, tidak seperti belum ada master jiwa dengan 10 cincin. Informasi rahasia ini direkam di Akademi Shrek kami. Petik 2. 10 dering. Setelah mendengar kata-kata itu, semua siswa terkejut. Ketakutan di hati mereka juga berkurang sedikit. Wang Yan berkata, subjek utama penelitian saya adalah jiwa-jiwa bela diri dan cincin jiwa. Setelah melakukan banyak penelitian, saya dapat menjamin Anda bahwa ada kemungkinan untuk memiliki 10 cincin, dan memiliki 10 cincin jiwa hampir sama dengan menjadi dewa. Dalam catatan akademi kami, ada beberapa informasi tentang seseorang yang memiliki 10 cincin jiwa pembangkit tenaga listrik peringkat Allah. Dan orang ini persis seperti yang saya sebutkan beberapa waktu lalu, pendiri Tang Sekte, leluhur Tang San. Di antara jiwa bela diri kembarnya, jiwa bela diri utamanya, Kaisar Perak Biru, memiliki 10 cincin jiwa. Para peneliti dari generasi selanjutnya memutuskan untuk menyebutnya cincin jiwa yang berperingkat Tuhan. Petik 2. Chapter 50.2, Leluhur Tang San. Dari semua siswa di kelas, Wang Dong adalah orang yang harus menghadapi paling sedikit tekanan. Dia sangat akrab dengan Huo Yuhao, dan mereka berdua mampu memadukan jiwa bela diri mereka. Tidak masalah kemampuan apa yang digunakan Huo Yuhao, dia tidak akan merasa terlalu besar ancaman dari mereka. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Yan, dia tidak bisa tidak bertanya, Guru Wang, lalu apa warna cincin jiwa peringkat Tuhan? Wang Yan menjawab, bahkan saya tidak benar-benar tahu. Berdasarkan dokumen sejarah, cincin jiwa ke-9 Kaisar leluhur Tang San Blue Silver berwarna emas kebiruan. Jiwa bela diri keduanya, Clear Sky Hammer, juga memiliki cincin jiwa ke-9 berwarna yang berbeda, itu adalah emas gelap. Sangat mungkin bahwa itu juga cincin jiwa peringkat Tuhan. Berdasarkan hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa cincin jiwa yang berperingkat dewa akan memiliki penampilan yang berbeda dan unik. Petik 2. Wang Dong bertanya, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa cincin jiwa ke-10 seseorang akan menjadi peringkat dewa? Bagaimana cincin jiwa ke-9 Ancestor Tang San bisa menjadi yang berperingkat dewa? Petik 2. Wang Yan tersenyum sedikit. Pertama-tama kita harus berbicara tentang binatang jiwa legendaris yang pernah ada di Douluo benua kita. Bahkan di antara para guru di akademi, hanya sedikit dari mereka yang tahu tentang rahasia ini. Binatang buas legendaris ini dikenal sebagai Kaisar Lautan Iblis Laut Dalam, dan pembudidayaannya diperkirakan mendekati peringkat jutaan tahun. Namun, tidak ada yang jelas apakah itu benar-benar melampaui 1 juta tahun budidaya. Namun, menurut dokumen sejarah kami, begitu leluhur Tang San menyerap cincin jiwanya,
Itu menyatu dengan semacam energi di tubuhnya, yang membuatnya menjadi cincin jiwa emas peringkat dewa yang gelap. Leluhur Tang San telah menembus puncak kultivasi pada saat ini, yang berarti bahwa kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 100 dan bahwa ia telah menjadi dewa. Hanya dengan bantuan cincin jiwa ke-10 jiwa bela diri utamanya, Kaisar Blue Silver, dia mampu membunuh Kaisar Laut Setan Laut Dalam. Petik 2. Ketika Wang Yan selesai berbicara tentang cincin jiwa peringkat dewa leluhur Tang San, Huo Yuhao dibiarkan linglung. Setelah mendengar tentang kemungkinan 1 juta tahun jiwa binatang yang mungkin telah muncul di masa lalu, ia tertegun tak bisa berkata-kata. Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, Guru Wang, apakah Kaisar Lautan Iblis Laut Dalam benar-benar mencapai 1 juta tahun kultivasi? Wang Yan menggelengkan kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi lebih rumit? Menurut sejumlah besar penelitian yang dilakukan selama puluhan ribu tahun oleh penguasa jiwa yang kuat, binatang buas biasanya dibatasi hingga 100.000 tahun kehidupan. Ketika mereka mencapai batas ini, mereka akan menghadapi semacam bencana, pada titik mana mereka harus memilih antara berusaha menembus batas ini, atau berubah menjadi manusia. Sebelumnya, saya mengatakan bahwa makhluk jiwa yang mampu menembus batas ini dikenal sebagai makhluk jiwa yang transenden. Namun, mereka semua masih harus menghadapi musibah seperti ini setiap 100.000 tahun. Begitu mereka menembus 10 malapetaka, mereka akan menjadi eksistensi yang dekat dengan dewa. Jika mereka bisa melompat melalui gerbang emas dan berubah dari ikan emas ke naga, mereka akan bisa menjadi dewa sejati. Sejauh yang saya tahu, bagaimanapun, binatang buas tidak pernah bisa menyelesaikan langkah ini. Bahkan Kaisar Laut Iblis Laut Dalam tidak terkecuali. Dengan demikian, terlepas dari apakah atau tidak mampu mencapai 1 juta tahun budidaya, itu masih akan tetap menjadi binatang jiwa transenden selama tidak bisa menjadi dewa. Tentu saja, hanya Tuhan yang bisa memaksa makhluk jiwa transenden yang menakutkan ini untuk menyerah. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan sebanyak seseorang seperti leluhur Tang San, bahkan seseorang dengan kemampuan untuk membunuh binatang jiwa transenden seperti Kaisar Laut Iblis Laut Dalam tidak akan dapat sepenuhnya menyerap cincin jiwa dan tulang jiwa. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, Guru Wang, sebelum leluhur Tang San menjadi dewa dan meninggalkan dunia kita, apakah dia memiliki jiwa bela diri selain Kaisar Blue Silver dan Clear Sky Hammer? Petik 2. Wang Yan menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak ada lagi. Ketika leluhur Tang San melakukan pertempuran terakhirnya dengan aula jiwa marsial, dua lawan yang dihadapinya sama-sama ahli tingkat dewa. Menurut dokumen sejarah setidaknya, situasi di mana leluhur Tang San memiliki 3 jiwa bela diri tidak muncul. Yuhao, mengapa kamu menanyakan hal seperti ini? Petik 2. Huo Yuhao menggaruk kepalanya. Aku hanya dengan santai menanyakan sesuatu secara acak. Peringkat dewa terlalu jauh dari kita, jadi aku hanya bertanya-tanya apakah kita akan mendapatkan jiwa bela diri ketiga jika kita mencapai peringkat dewa. Petik 2. Wang Yan tersenyum sedikit. Cara berpikirmu sangat bagus. Penelitian kami ke bidang jiwa bela diri justru karena kami ingin mengeksplorasi lebih banyak rahasia mereka. Seseorang harus membuat hipotesis berani dan memverifikasinya dengan cermat. Baiklah, mari kita berhenti untuk sekarang. Petik 2. Hukuman terakhirnya diarahkan pada Huo Yuhao. Murid-murid lain langsung merasakan tubuh mereka mengendur, yang segera menyebabkan kekuatan jiwa di tubuh mereka berombak dengan kuat, dan pada gilirannya menyebabkan mereka merasakan relaksasi yang luar biasa. Saat itulah mereka mengingat tekanan yang telah dilepaskan Huo Yuhao sejak dia meniru aura cincin jiwa 10.000 tahun. Ketika Wang Yan melihat para siswa bertindak seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban besar, dia sedikit tersenyum. Aura mengancam yang dipancarkan oleh makhluk jiwa dan tekanan yang dikeluarkan oleh seorang guru jiwa sebenarnya hanyalah 2 jenis intimidasi dari rohmu. Selama kekuatan spiritual Anda cukup stabil, Anda akan dapat berdiri tanpa bergerak seperti karang di dekat pantai tidak peduli seberapa kuat tekanannya. Sebelumnya, pikiranmu terpikat oleh ceritaku, jadi kamu benar-benar lupa tentang tekanan yang dipancarkan Yuhao. Kembali dan istirahatlah dengan baik. Setelah itu, persiapkan diri Anda sebaik mungkin untuk ujian kemajuan. Kami akan mengakhiri kelas di sini. Besok, kami akan terus berlatih dengan cara yang sama. Petik 2. Setiap siswa di kelas, termasuk Huo Yuhao, memiliki pandangan tegas di mata mereka ketika mereka melihat ke arah Wang Yan. Memang, Zoe tidak bisa dibandingkan dengan guru ilmiah seperti Wang Yan ketika datang ke pengetahuan teoritis. Namun, Zoe jauh lebih baik daripada dia dalam mengendalikan murid-muridnya.
Karena mereka berdua secara bersamaan bertanggung jawab atas kelas, mereka bahkan saling memuji. Paling tidak, kelas 1 tidak lagi memiliki siswa tunggal di bawah peringkat 2 cincin setelah tahun lalu belajar. Pada saat ini, masih ada periode waktu sebelum makan malam. Karena itu, Huo Yuhao dan Wang Dong memutuskan untuk langsung menuju ke asrama mereka. Atas perintah kuat Huo Yuhao, mereka mulai berkultivasi segera setelah mereka tiba. Huo Yuhao tidak benar-benar berusaha menjadi pekerja keras hari ini, namun, dia punya beberapa pertanyaan untuk Skydream Ichewom. Satu-satunya cara dia bisa berkomunikasi dengan Skydream Ichewom saat ini adalah dengan memasuki kondisi kultivasi dengan Wang Dong dan menenangkan diri. Saat Hao Dong Power beredar di seluruh tubuh mereka, gelombang kekuatan jiwa yang mereka keluarkan semakin kuat dengan kecepatan tinggi. Keduanya telah mengalami lompatan kualitatif dalam kultivasi mereka selama liburan mereka, sehingga keuntungan yang mereka miliki dalam hal kecepatan kultivasi sejak mereka menyatukan kekuatan jiwa mereka menjadi semakin berbeda. Kakak Skydream. Begitu dia memasuki kondisi meditasi, Huo Yuhao segera mulai mengedarkan kekuatan jiwanya dengan cara yang terkontrol sambil memanggil Skydream Ichewom. Skydream Ichewom meresponsnya dengan cukup cepat. Suara malasnya terdengar, "Apa yang kamu lakukan? Apakah ini tentang Kaisar Lautan Iblis Laut dalam itu?" Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Ya. Brother Skydream, apakah Kaisar Lautan Iblis Laut dalam itu benar-benar binatang berjuta tahun?" Petik 2. Skydream Ichewom tersenyum nakal. "Bukankah kamu sudah punya jawaban untuk ini?" "Ya." Alasan Huo Yuhao bertanya kepada Wang Yan apakah leluhur Tang San memiliki jiwa bela diri ketiga adalah untuk memverifikasi apakah Kaisar Lautan Iblis Laut dalam itu cincin jiwa jutaan tahun. Huo Yuhao berkata, "Karena Anda sudah menjawab saya seperti ini, itu benar-benar bukan salah satu." Skydream Ichewom menjawab, "Saya sudah memberitahu Anda, saya satu-satunya binatang buas di benua yang mampu menembus peringkat jutaan tahun. Saat saya menembus batas pangkat 1 juta tahun, saya merasakan sesuatu di lubuk hati saya. Tidak mungkin untuk menggambarkan apa perasaan itu, tetapi saya secara naluriah tahu bahwa saya adalah makhluk jiwa pertama yang mencapai tingkat ini. Belum ada orang lain yang bisa. Jumlah Beast Soul yang berada di laut melebihi jumlah Beast Soul di benua, sehingga tidak mengejutkan bagi Beast Soul yang kuat muncul di sana. Namun, saya dapat menjamin bahwa tidak ada jutaan jiwa buas di antara jajaran mereka." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Kakak Skydream, lalu, bukankah seharusnya kau menjadi dewa?" Dia masih memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Begitu dia mendapatkan cincin jiwa kedua untuk mata rohnya, dia segera menemukan rahasia. Skydream Ichewom selalu menyamarkan warna sebenarnya dari cincin jiwa pertama Spirit Eyes-nya. Namun karena malas, Skydream Ichewom segera mendelegasikan tugas ini kepada Huo Yuhao begitu dia mendapatkan kemampuan untuk menyembunyikan kemampuannya. Sebenarnya, cincin jiwa pertama yang diberikan Skydream Ichewom kepadanya, cincin jiwa cerdasnya, adalah warna emas yang mengesankan. Itu benar-benar berbeda dari cincin jiwa berwarna putih, kuning, ungu, hitam, dan merah biasa. Ketika Guru Wang Yan telah berbicara tentang cincin jiwa peringkat Dewa Leluhur Tang San, sebuah pemikiran segera muncul dalam pikiran Huo Yuhao. Bukankah cincin jiwa pertama dari rohnya juga cincin jiwa yang berperingkat Tuhan? Skydream Ichewom dengan sedih menjawab, "Berhentilah bermimpi. Jika aku benar-benar menjadi dewa, akankah aku benar-benar diganggu oleh teman-teman di hutan bintang besar Dou? Benar, cincin jiwa yang kuberikan padamu memiliki dasar cincin jiwa yang berperingkat Tuhan, tapi itu sama sekali bukan cincin jiwa. Saat ini ada dua hal yang kurang. 1, ia membutuhkan jejak ilahi milik Anda. Hanya ketika Anda telah mendapatkan kultivasi dewa dan mencapnya dengan jejak Anda yang akan benar-benar menjadi cincin jiwa peringkat Tuhan. Hal lain yang Anda butuhkan adalah kursi ilahi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa menjadi dewa itu mudah? Pasti mustahil untuk berhasil tanpa mengalami cobaan yang tak terhitung banyaknya. Namun, masih terlalu dini bagi Anda untuk memikirkan hal-hal ini. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa brother ini adalah cincin jiwa sejuta tahun yang unik dan asli dalam arti sebenarnya. Dipahami. Petik 2. Oh, Huo Yuhao menjawab, "Brother Skydream, jangan kembali tidur. Saya masih punya pertanyaan lain untuk Anda tanyakan. Sebelumnya hari ini, saya menggunakan salah satu keterampilan jiwa yang diberikan Ice Empress kepada saya. Mengapa tiba-tiba saya sangat kuat?" Petik 2. Skydream Ichewom segera menjadi marah, "Bukankah kamu hanya penuh omong kosong sekarang? Menurutmu siapakah permaisuri es itu?
Dia adalah salah satu dari Beast Soul yang paling kuat yang saat ini ada. Anda telah menerima cincin jiwanya dan tulang jiwa, dan meskipun Anda hanya menyerap sejumlah kecil kekuatannya, fisik Anda diperkuat oleh jumlah yang sangat besar. Selain itu, dua keterampilan jiwa yang dia berikan kepada Anda adalah keterampilan tipe kekuatan. Dua hal ini, jumlah kekuatannya yang mengerikan dan atribut Ultimate Ace-nya, memuncak pada skill jiwa yang Anda lepaskan sebelumnya, The Ice Empress Pincer. Namun, Anda harus ingat bahwa Pincer Ice Empress hanya dapat digunakan secara maksimal dalam situasi pertempuran jarak dekat. Di sisi lain, Anda harus mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakan dua keterampilan yang diberikan tulang dadanya kepada Anda. Mereka hanya membutuhkan terlalu banyak kekuatan jiwa, Anda tidak akan bisa menanggungnya. Oh benar, ketika Anda telah menyatu kekuatan jiwa Anda dengan kawan kecil ini di depan Anda harus dapat melepaskan jejak kekuatan yang dimiliki dua keterampilan. Pada kenyataannya, Anda harus merasa bangga dengan diri sendiri. Orang yang menguji kamu barusan adalah salah satu dari orang-orang yang kamu manusia sebut Titlet Douluo. Petik 2. Huo Yuhao tercengang. Saudara Skydream, Anda mengatakan bahwa Guru Gong adalah Chapter 50.3, Leluhur Tangsan. Intuisi saya tidak pernah salah, The Skydream Ichewon berkata, apapun, jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, Brother akan tidur. Terus berkultivasi dengan rajin. Petik 2. Setelah bercakap-cakap dengan Skydream Ichewon, keraguan dalam pikiran Huo Yuhao telah hilang. Setelah melalui urusan hari ini, kepercayaan dirinya semakin meningkat. Berita kinerja Huo Yuhao yang memukau di Great Beast Dueling Arena dengan cepat menyebar ke seluruh halaman luar. Namun, di bawah dugaan beberapa orang cerdas, siswa lain dapat menduga bahwa ia telah menggunakan keterampilan aura imitasi. Karena itu, dia tidak menyebabkan keributan yang terlalu besar. Tes kemajuan untuk siswa kelas 2 ditunda selama 2 hari. Selanjutnya, Zoe membawa berita baru ke Huo Yuhao setelah pertemuan para guru. Departemen Pengajaran Akademi telah meminta agar ia mengikuti tes kemajuan tanpa menggunakan tiruannya kali ini. Mereka menjamin bahwa dia akan mendapatkan nilai minimum yang diperlukan untuk lulus, tetapi mereka masih berharap bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menunjukkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi. Du Weilun tidak mau mengundurkan diri dari kebenaran. Setelah tes kemajuan berakhir, ia mengadakan pertemuan dengan guru-guru lain sebelum pergi menemui Dekan Yan Shaoze. Yan Shaoze kemudian memberinya satu perintah, yaitu, baginya untuk mengklarifikasi apa jiwa bela diri Huo Yuhao yang kedua, di samping keterampilan jiwanya. Tuan muda kedua, ini terlalu berisiko. Shrek Academy adalah akademi nomor 1 di benua itu, dan para pakar sangat umum di sana. Jumlah judul Douluo yang mereka miliki melebihi jumlah kerajaan kita. Membunuh seseorang dengan terburu-buru di akademi Shrek akan sangat merepotkan bagi Duke. Petik 2. Lalu bagaimana jika itu di luar Shrek Academy? Jika itu cukup jauh dari Shrek Academy, kita bisa mencobanya. Tuan muda kedua, Anda harus tenang. Jika Anda benar-benar tidak tahan lagi, Anda bisa meminta bimbingan kepada Tuan muda tertua. Petik 2. Tidak perlu, aku sudah memikirkannya. Saya tertutupi oleh amarah saya. Saya akan memikirkan cara sendiri dulu. Jika aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, aku akan menarik mereka demi kehormatan Duke Harimau Putih. Pada saat itu, Anda tidak diizinkan untuk menghalangi saya lagi. Petik 2. Iya. Haha, pria tua itu Yan Shaoze pasti berbusa dengan kemarahan di kantornya. Betapa menyenangkan, ini benar-benar memuaskan. Qian Duoduo sedang berbaring di sofa yang lebar, tubuhnya yang besar mengambil hampir setengah dari ruang sofa, yang biasanya bisa memuat 3 orang. Dia memiliki ekspresi senang di wajahnya. Fan Yu, yang duduk di seberangnya, berkata dengan tulus, Din Qian, terima kasih. Dia benar-benar berterima kasih kepada Qian Duoduo. Dia telah membuat langkah tepat waktu, memungkinkan mereka untuk membawa Huo Yuhao ke Departemen Alat Jiwa pada saat yang paling penting. Selain itu, Yan Shaoze tidak bisa melakukan apapun sekarang. Qian Duoduo melambaikan tangannya, apa yang kamu berterima kasih padaku? Ini semua untuk Departemen Alat Jiwa kami. Namun, pria tua itu Yan Shaoze sangat licik. Kami masih harus waspada. Petik 2. Fan Yu tertegun. Waspada untuk apa? Yu Hao sudah menjadi murid inti dari Soul Tool Departemen kami. Petik 2. Qian Duoduo berkata, kamu tidak bisa berpikir seperti ini. Saya mengerti bahwa teman tua yang terlalu baik, dia bukan orang yang mudah menyerah. Dia tidak akan melakukan sesuatu seperti mengancam kita, tetapi dia sangat pandai menggoda seseorang.
Anda masih perlu melakukan percakapan yang baik dengan teman kecil Yu Hao sehingga dia tidak akan tertipu dengan cara apapun. Beritahu Yu Hao bahwa Departemen Alat Jiwa kami dapat memberikan apapun yang ditawarkan Yan Shaoze. Saya hanya tidak percaya bahwa Yan Tua hanya akan membiarkan saya mengambil daging yang telah saya dapatkan. Dua jiwa bela diri, hahaha. Saya hanya perlu membayangkan ekspresi Old Yan saat ini untuk merasa sangat bahagia. Petik 2. Fan Yu tersenyum sedikit. Aku pikir kamu tidak perlu khawatir. Setelah berinteraksi dengan anak ini Yu Hao begitu lama, saya memiliki kepercayaan padanya. Saya bisa menjamin Anda satu hal, selama ia mendapatkan pangkatnya sebagai seorang Sol hingga pangkat yang diperlukan, ia pasti akan menjadi seorang insinyur jiwa dari kelas yang sama. Dalam 5 tahun, sebelum dia lulus dari halaman luar, aku akan bekerja keras untuk menjadikannya seorang insinyur jiwa kelas 5. Ketika dia kemudian memasuki halaman dalam, kita akan bisa membuatnya dan Kaito mengimplementasikan rencana Ultimate Soldier. Petik 2. Keahlian peniruan yang baru saja didapat Yu Hao telah menghilangkan hambatan besar bagi rencana Ultimate Soldier kami. Keterampilan ini tidak memiliki kegunaan ofensif, tapi itu benar-benar kemampuan terkuat yang dapat digunakan seseorang untuk menyembunyikan diri. Langit di atas benar-benar memikirkan Departemen Alat Jiwa kami. Yu Hao secara praktis dibuat untuk rencana Ultimate Soldier kita. Petik 2. Qian Duo mengangguk. Fan Yu, aku punya proposal. Bocah ini, Yu Hao, memiliki bakat luar biasa sebagai insinyur jiwa, dan kami tidak bisa membatasi dia terlalu banyak menggunakan cara konvensional. Saya merasa bahwa Heka itu seharusnya tidak terus diolah untuk rencana Ultimate Soldier. Jika Huo Yu Hao bisa menjadi prajurit tertinggi yang kita pelihara, maka Heka itu bisa menjadi gudang senjata prajurit tertinggi. Petik 2. Yang agak mengkhawatirkan, Fan Yu berkata, tapi Din, bukankah ini terlalu berisiko? Jika kita gagal, petik 2. Senyum di wajah Qian Duo menghilang, dan dia berbicara dengan suara serius, tidak ada, dalam acara. Jika seseorang dengan jiwa bela diri kembar tidak dapat membuat rencana kita berhasil, maka itu hanya membuktikan bahwa rencana kita tidak menahan air. Jika kita pergi dengan mentalitas mempertaruhkan semuanya pada satu orang, peluang kesuksesan kita jauh lebih besar. Petik 2. Fan Yu mengerutkan alisnya. Kalau begitu aku harus memikirkannya sebentar. Saya perlu meminta pendapat Kaito tentang hal ini juga. Petik 2. Qian Duo tersenyum. Ya, masalah ini tidak mendesak. Mereka masih muda, jadi kita harus membangun fondasi mereka dengan baik. Benar, kapan Huo Yu Hao datang? Petik 2. Fan Yu berkata, Departemen Marsial Jiwa sedang menjalani tes kemajuan mereka. Saya akan membuatnya datang setelah ujian. Petik 2. Qian Duo berkata, dia sudah menjadi murid inti dari Soul Tool Departemen kami sekarang. Setelah tes kemajuan Departemen Marsial Jiwa berakhir, bawa dia dan biarkan dia berpartisipasi dalam tes kemajuan kami juga. Saya ingin melihat kemampuannya dalam pertempuran langsung. Petik 2. Oke, jawab Fan Yu, dipenuhi dengan keyakinan. Dia memiliki keyakinan mutlak pada murid yang dia senangi. 2 hari kemudian. Arena duel binatang hebat, di luar arena. Huo Yu Hao, apakah kamu berani bertaruh lagi? Dai Huabin memblokir jalan Huo Yu Hao dan Wang Dong. Tanpa menunggu Huo Yu Hao membuka mulutnya, Wang Dong menyela, apa? Anda tidak bisa menerimanya. Satu-satunya alasan mengapa Anda berani datang lagi adalah karena Anda sepenuhnya menyadari bahwa Huo Yu Hao dilarang menggunakan keterampilan jiwanya. Kehilangan hilang, dan Anda sudah melupakan rasa sakit yang datang dari bekas luka Anda. Anda sudah bersujud dan mengakui bahwa Anda salah. Petik 2. Sebuah cahaya dingin berkedip-kedip melalui mata Dai Huabin, apa yang salah dengan memanfaatkan kesempatan? Saya kalah, dan saya mengakuinya. Saya hanya bertanya apakah Anda berani bertaruh lagi dengan saya. Kali ini, aku akan bertaruh melawan kalian berdua sendirian. Saya bertaruh bahwa saya akan dapat melampaui total skor Anda sendiri. Petik 2. Saat dia berbicara, Wang Dong segera mengangkat alisnya, Dai Huabin, kamu terlalu sombong. Dai Huabin berkata dengan dingin, apakah kamu berani, atau tidak? Wang Dong berkata dengan marah, karena kamu ingin bertaruh, kami akan bertaruh. Kami akan menggunakan taruhan yang sama seperti sebelumnya. Pihak yang kalah akan bersujud dan mengakui bahwa mereka salah, tetapi 3 kali ini. Petik 2. Dai Huabin berbalik ke arah Huo Yu Hao yang sunyi, apa yang kamu katakan? Huo Yu Hao berkata dengan acuh tak acuh, melihat kamu bersedia menerima kehilanganmu terakhir kali, baiklah.
Kami akan mengambil taruhan Anda. Petik 2. Dai Huabin menyipitkan matanya. Setelah dengan dingin menyapu matanya, dia berbalik dan pergi. Saat Wang Dong menatap sosok Dai Huabin yang sedang pergi, dia tiba-tiba tertawa. Menjaga suaranya tetap rendah, dia berbalik ke arah Huo Yuhao, tentu saja, persis seperti yang kamu prediksi. Orang itu memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik, tetapi otak orang bodoh. Dia sebenarnya berani bertaruh seperti ini demi balas dendam. Dia benar-benar terlalu memikirkan dirinya sendiri, dan dia terlalu memandang rendah kita. Petik 2. Huo Yuhao sedikit tersenyum. Sebenarnya, dia tidak memandang rendah kita. Hanya saja kita memiliki terlalu banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Jika dia membuat keputusan berdasarkan akal sehat, wajar baginya untuk dibodohi oleh kita. Petik 2. Kekuatan Hao Dong adalah rahasia terbesar mereka. Tanpa Hao Dong Power, mustahil kultivasi mereka meningkat begitu cepat. Huo Yuhao bahkan memiliki 2 jiwa bela diri di samping tulang dada dan cincin jiwa Ais jadi Empress Scorpion. Ini bukan hal-hal yang akan diketahui orang lain. Selain itu, dia masih memiliki rahasia yang lebih besar, rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh para guru. Sebelumnya pagi ini, Wang Dong akhirnya menguji kekuatan jiwa Huo Yuhao setelah mereka berkultivasi dengan kecepatan yang mencengangkan selama 2 hari berturut-turut. Pada akhirnya, dia terpana jauh dari sarapan sampai mereka mencapai duel hewan besar. Itu karena kekuatan jiwa Huo Yuhao sudah mencapai peringkat 26. Ketika Huo Yuhao memasuki Akademi Shrek di awal, dia hanya berada di peringkat 13. 1 tahun kemudian, dia sekarang berada di peringkat 26. Dapat dikatakan bahwa di dalam seluruh akademi, lompatan kekuasaan Huo Yuhao adalah sesuatu yang lain siswa benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan. Kekuatan jiwa tidak bisa diukur menggunakan angka sederhana. Jika kekuatan jiwa yang diperlukan untuk membawa seseorang naik dari peringkat 0 ke peringkat 13 dianggap 1 unit, maka kekuatan jiwa yang diperlukan untuk membawa seseorang dari peringkat 13 ke peringkat 26 setidaknya 5 unit. Dengan kata lain, kekuatan jiwa Huo Yuhao telah berlipat 5 dalam waktu 1 tahun. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bahkan di antara siswa kelas 1, kekuatan jiwanya saat ini menempatkannya di 10 besar kelas. Namun, hanya Wang Dong yang tahu tentang rahasia ini. Selain itu, Wang Dong sendiri punya rahasia. Selain itu tidak hanya terbatas pada satu rahasia. Proses uji kemajuan identik dengan proses 2 hari yang lalu, Du Weilun secara pribadi datang untuk mengawasi tes lagi. Selain itu, bukan hanya Du Weilun yang datang selama ini. Pengawas dan guru wasit sama-sama terpana oleh fakta bahwa Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Yan Shaoze benar-benar datang sendiri. Selanjutnya, dia telah menggantikan Du Weilun sebagai hakim utama. Kapan tes kemajuan kelompok tahun yang lebih rendah milik halaman luar bisa memindahkan orang penting seperti dekan? Namun, tidak ada yang akan menduga bahwa Yan Shaoze benar-benar datang untuk satu siswa. Sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Yan Shaoze memiliki status yang terhormat. Jika dia bersedia memegang jabatan di negara manapun, dia pasti akan menerima perlakuan penasihat negara. Namun, Yan Shaoze selalu tetap berada di Akademi Shrek. Hal yang paling ia nikmati adalah melihat banyak orang jenius luar biasa dibina sendiri, membuat Akademi Shrek bahkan lebih kuat. Dari sudut pandang yang lain, seorang siswa lajang tidak sepadan dengannya secara langsung. Dari sudut pandang Yan Shaoze, bagaimanapun, ini sangat berharga. Ini adalah tuan jiwa berjiwa kembar yang sangat jarang terlihat. Bukan saja dia datang, dia telah tiba sangat awal. Sebelum tes kemajuan dimulai, ia telah menemukan Raja Bis Gong Changlong dan melakukan percakapan sederhana dengannya untuk jangka waktu tertentu. Meskipun Gong Changlong tidak mengungkapkan apa jiwa bela diri Huo Yuhao, dia mengatakan kata ultimate kepada Yan Shaoze. Kata ini semakin memperkuat kepercayaan diri Yan Shaoze. Serangkaian rencana sudah terbentuk di dalam hatinya. Melihat siswa yang sudah memasuki arena, senyum tipis muncul di sudut mulut Din Yan Shaoze. Qian Duo, Qian Duo, aku ingin melihat siapa di antara kita yang memiliki tawa terakhir. There are no